ketakutan terbesar saya dalam hidup adalah merasa stuck dan nggak tahu lagi harus berkembang kemana. Enakan menyutradarai atau acting? Duh, sutradara enak banget lagi. Karena kan saya juga harus siap kalau ada orang yang bilang tiba-tiba kayaknya Reza Rahadian better stay in acting. Kemungkinan ada aja pasti orang Pasti ngomong dong, kayak pasti gitu. dong. Iya. Berapa banyak orang yang sebenarnya kita lupa memberikan apresiasi atau bahkan mereka lupa mengapresiasi diri mereka sendiri ketika untuk bisa bertahan hidup aja adalah sebuah achievement. Kasian banget ya mereka seleranya rendah banget ya gitu. But did you actually feel that every year kayak emang selalu gue yang main film? Dulu iya, dulu kayak sempat kepikiran kayak ini emang bener ya, ini jangan-jangan emang bener ya. Terus jadi merhatiin film-film, guys banyak banget guys yang ada guanya. Come on. Apart from you as a person, kayak di dalam layar tuh walaupun you're not the main character atau kayak misalnya have lesser screen times, kayak you always have an impact gitu loh ke Thank like you. the story gitu. Oh, that's so sweet. Thank you very much. Wah, saya juga paling gak suka tuh kalau ketemu sutradara yang rasanya kayak gak ngasih ruang sama sekali. Pokoknya gini, titik. You had that experience? Oh, lot. Yang kita kalau nonton tuh Jafar Panahi gitu ya, misalnya filmnya. Kemarin I met him. I was like, Oh my Oh gosh. you met him I met him. di Busan? That's Yeah. so cool, yeah. Oh my I mean, god. I'm like, Keren banget. cinema is not dead. Sabri di mana? Jauh ya ini. Welcome back to Natap Layar. Karena cinta film, Pantas dibahas bareng. tepuk tangannya dong. Bareng siapa hari ini? Bareng The Man. The The man man. who people keep saying, why always him? Sampai bikin campaign sama itu Netflix ya. Yes, the jack of all trades. Of course, Kak Reza Rahadian. Hello. So excited to have Kak Reza in here. Oh my Oh gosh. my God. Hello. Kak Reza, Yes. before I say thank you, kita dengar katanya lu baru aja landing Baru landing dari tadi Busan malam. Iya, malam betul. ini, guys. Sangat Give a fast round of pace, applause, yes. guys. Thank you. Yes. Dan Very sekarang hardworking person. Very hardworking person. Dan sekarang di siang ini udah di studio Natap Layar. So we Yes. want to say thank you once again for And coming. I thank to you our guys studio. for having me. Oh my Yes. gosh. Thank you Thank banget. for coming. Yeah. Sudah Oh my diundang God. juga bisa ngobrol di sini. Yes, Natap yes. Layar. Can't It's an wait to honor talk to you. and it's a Yeah. pleasure for us. Thank you okay? so much. Kita mau bahas apa nih, Sab? Kayaknya banyak sama Kak Reza. ya. Banyak. Ini kemarin baru dari Busan Kak Reza Yeah. apa namanya dengan film Pangku, and also like there's a lot of things that we want to know from Kak Yeah. Reza about the Yes. industry. Well, we can start by how was Busan? Yeah. Busan sangat amat overwhelming. Overwhelming. Tapi mungkin kata pertama yang muncul di kepala adalah syukur. Ya, Oke. sangat bersyukur bahwa Pangku bisa cukup travel ke beberapa tempat, kemudian sampai di world premiere-nya di Busan. Kita ada di kompetisi Vision Oke. bersama mungkin saya lupa 10 atau 12 film lainnya yang terpilih di section tersebut. So reactionnya juga kemarin alhamdulillah baik dan jujur agak membuat deg-degan juga in a way Oke. gitu, karena mungkin ini pengalaman pertama ya. Kalau jalan di sebuah festival sebagai aktor, saya pernah mengalami itu beberapa kali gitu, tapi jalan sebagai sutradara di film pertama Yes. ini baru pertama kali, jadi pasti kagok iya, terus tiba-tiba rasanya tuh kayak nggak familiar sama ini semua gitu. Yeah. Jadi mungkin those vibe kali ya. Jadinya first experience ya, Iya. walaupun udah pernah ke tempat itu. Udah pernah ke tempat So itu cool. bahkan Iya. gitu ya. Okay. Talking about reaction Yeah. tadi yang Kak Reza mention, was it coming from the audience, the jury, Both both? the jury, terus kemudian the audience sama mungkin reviewer ya. Yeah. Ada Oke. beberapa film critics yang menulis gitu dan udah mulai masuk nih reviewnya dan criticsnya. And it's very overwhelming to read those critics gitu. Nice. Okay. They're very happy with the film. Mungkin kalimat yang aku sangat bersyukur adalah mereka bilang sebuah film yang sangat sederhana but very meaningful kali ya. I mean it's from their eye gitu. Jadi karena ketakutanku pertama tuh sebenarnya adalah apakah film ini bisa resonate dengan audience, terutama kebanyakan di sana kan audience Korea ya. International, yeah. Jadi nyampe nggak ya maksudnya, karena this film is quite local. The ambience, the storyline, the profession, settingnya dan lain-lain, it's very local gitu.
nangkep nggak ya kira-kira Iya. gitu. Dan itu mungkin ketakutanku yang paling besar kali. Tapi Mhm. ternyata ketika itu bahasanya dianggap cukup universal, jadi ya gitu deh. Oh iya, Senang. I mean That's cool, kalau iya. misalnya di sana bisa diresepsi dengan baik, Apalagi harusnya di bisa sini. lebih baik di sini. Iya. Amen to that. Amen to Amen to that. that. Amen to that. Well, Iya. apa yang Kak Reza bilang makin bikin kita gak sabar sih Sab sebenarnya. Benar. Ya, because actually Kak Reza, aku dan Sabrina itu datang ke preskon pertama Kak Reza, Yes, announcement Pangku dan gambar gerak. benar. No way. Yes, di we did. Epicentrum We were kan? there, we were Iya. there. Yes, kita datang. Oh gitu. Kita datang waktu itu ada Kak Reza, ada Bu Kak Christine Hakim juga kan? Iya, Yes, ada Bu benar. Christine Christine. Hakim, Kak Feli Nuril sama Mbak Clarissa juga, kayak Clarissa juga Ada, deh. ada, Yes. ada. Ya. Yes, kita datang dan it was like satu hal yang bikin kita harus datang ke sini Sab, karena ya ini first film First yang time, didirect yeah. sama Kak Reza Radian gitu. Kita penasaran because Hmm. gue dan Sabrina in a span of like what? For the last 10-15 years kita ngeliat Kak Reza selalu as an actor, yeah. as a character di dalam sebuah Yeah. film. Sekarang It kan shows jadi how old. it shows also like how old we were. Iya, Because, iya. we've been following you like Yeah, for thank some you. time. Yeah. Dan sekarang kita ngeliat Kak Reza sebagai director. I mean like pertanyaan yang kita pengen tanya adalah what does it mean for you like as a director right now? Kalau ditanya sebagai sutradara, mungkin saya bisa jawab bahwa akhirnya saya punya ruang baru untuk bertumbuh. Mhm. Karena saya orang yang sangat mencintai tantangan gitu. Saya tuh Si. paling ketakutan terbesar saya dalam hidup adalah merasa stuck dan nggak tahu lagi harus berkembang kemana gitu. Dan saya nggak bisa pungkiri acting dengan diversity karakter yang mungkin saya perankan, tentu selain bersyukur bisa memerankan berbagai macam, tapi ada rasa-rasa di mana apalagi yang bisa saya achieve dari sini ya, Oke. kira-kira challenge seperti apa. Nah, ruang penyutradaraan adalah ruang yang memberikan saya kesempatan untuk berbuat salah kembali, Yeah. melakukan kesalahan, menemukan banyak kekurangan, dan memberikan kesempatan untuk saya bisa bertumbuh dari situ. Jadi ruang bertumbuh itu mungkin dan bergerak ke depan yang saya cari gitu. Jadi it's a new challenge, tapi this is what I need to grow again as a director, Yeah. especially. So that room for growth yang dicari Yes, lagi room sebenarnya. for growth-nya sih yang Oke. dicari. Yeah. Actually ya what propels you kayak pertama kali udah selama ini building your career as an actor, terus kayak impuls pertama yang nge-trigger keinginan buat jadi sutradara itu what was it? Mungkin jelasin sedikit aja sebelum kita Yeah, I mean like Dive why into it. director not Yeah. kenapa nggak penulis Produce skenario, atau kenapa ya. nggak produser? Yeah. or like producer ya biasa kan. Karena kalau yang pertama kali sebenarnya 2011 saya punya kesempatan diberikan oleh Gari Nugroho diproduseri sebuah film pendek. Oke. Dan I see. film pendek itu dulu untuk satu event brand something indie fest gitu ya. Oke. Alright. Set film yang menyelenggarakan Mas Gari Nugroho. Terus Mas Gari adalah orang pertama kali yang bilang sama saya, kayaknya kamu punya bakat di penyutradaraan deh. I see. Saat itu saya masih muda di film ya, maksudnya usia karir di filmnya masih jauh lebih muda. Saya pikir, kayaknya gak berani ya, mendingan di film sebagai aktor aja dulu difokusin. Tapi kemudian bibit itu tuh emang gak pernah hilang ternyata. Sampai saya ketemu Tertanam. setelah 20 tahun, saya harus punya langkah baru nih. Apa ya gitu, directing. Karena directing itu menurut saya kenapa gak produser atau mungkin yang lain, when you direct, you have to focus on everybody's aspect, Yes. not just one particular aspect gitu. Your attention pays to everybody gitu, and you navigate everyone. Mhm. And I think that kind of responsibility is something that I seek for. I just think directing is the thing that I want to pursue gitu. To grow more. To grow more, Yeah. yeah. To make new mistakes As a as well. filmmaker. Yeah. Iyalah, karena kan saya juga harus siap kalau ada orang yang bilang tiba-tiba kayaknya Reza Rahadian better stay in acting. Oh my god. Kemungkinan ada aja pasti orang Pasti ngomong dong, kayak pasti gitu. dong. Iya, Ada. Pasti ada aja. You have to accept it. Iya, And benar. that's benar. people's opinion kan. Yes. You have to respect it. So one of the thing yang bikin aku waktu itu pertama kali dengar beritanya Kak Reza mau jadi sutradara, terus nama filmnya Pangku, dan itu it's from a culture kopi Pangku. That was also like one of the thing that makes me
Kopi Pangku itu yang di Pantura gitu. Iya. Oh yeah, that is so specific gitu loh. Iya. Yeah, that's like also one of Dan the itu saya things. ketemunya nggak sengaja loh. Oh iya. Iya. By the way itu bener gak sih itu pengalaman Kareza tahun 2020-an syuting Iya. di Pantura? 2018. 2018. Iya. Saya syuting di sana. Hmm. Terus diajak sama, kan kalau syuting pemain pasti ada jemputan, Oke. antar jemputnya. Hmm. Pas mau balik ke hotel, drivernya bilang, Mas, saya ajak jalan-jalan sekitar sini nggak? Oke. Boleh juga, jalan-jalan kemana? Spontaneous. Adalah pokoknya ada tempat pasti. Tapi kayaknya Mas Reza nggak bisa turun sih. Cuma lihat kita lewatin aja ya Mas. Oke. Oke Mas, boleh. Lewat, ya ternyata itu sepanjang jalan. Kopi Pangku. Dan mereka tuh udah mengalami pergusuran demi pergusuran. Jadi yang tadinya benar-benar di pinggir, makin lama makin ke dalam, makin ke dalam. Ada pembangunan dan segala macam. That moment, itu saya bilang dalam hati, one day if I make a film, one day, the set harus di sini. I don't know the story yet, I know nothing about it, belum ada apa-apa ide, belum ada. Pokoknya something about Kopi Pangku. Faithful sekali, oh my god. Yeah. That trip. Oh my Yeah, god. but Jadi itu kayak, from waduh. that experience, what made you so fascinated with Yeah. with that social culture? I mean, sebagai fenomena sosial Kopi Pangku itu. Karena kebetulan ngobrol Mhm. sama salah satu pramusajinya. What inspires me adalah saya pernah hidup dalam social ekonomi yang seperti itu. Dalam artian Oke. when I grow up gitu, as a kid. Dan ternyata ada banyak hal yang saya pelajari dari kelompok-kelompok yang minority dengan economic background yang mungkin lebih low dibanding some people, adalah justru they don't have self pity. Itu yang captive saya paling kuat. Dari justru saya terinspirasi karena gila ya, orang-orang ini menjalani kehidupan seperti ini, tapi nggak ada kalimat ya namanya juga saya orang susah Mas. Tapi mereka menjalani itu tanpa mendramatisir situasi yang udah dramatik di mata saya setidaknya. Dan itu berapa banyak orang yang sebenarnya kita lupa memberikan apresiasi atau bahkan mereka lupa mengapresiasi diri mereka sendiri ketika untuk bisa bertahan hidup aja adalah sebuah achievement. Yeah. Sementara mungkin kita-kita yang jauh lebih beruntung dalam setidaknya di apa yang kita kerjakan. Kita selalu punya cita-cita, oh gue mau mencapai Lebih, titik ya. ini, gue mau goals gue ini. For them to even put food on the table untuk bisa menyekolahkan anak, Yeah. it's already very very big. Itu yang menginspirasi kayak, yeah, I think this value is Yeah. something that very personal to me. And that's the life of many people. And di that's the life of Indonesia. many Yeah. people. Yeah. Many people. Well, from that explanation, I can see why it's simple but meaningful. That's what one of the people in Busan one of the said, jury right? said. Yeah. Yeah, that makes Simple me but can't wait meaningful, more. I mean, tapi gini Kak Reza, before we deep dive more Yes. into Pangku, Yeah. sebenarnya kita kemis satu pertanyaan, Zat. Benar. Well, but it's already like connecting, talking about room for growth. Yeah. Sekarang kan berarti Kak Reza Radian ini di industri film sudah melihat POV dari aktor sebagai owner PH juga berarti gambar Yeah. gerak itu Yeah. kan. Yes, and also a director kan sebagai sutradara. Biasanya satu pertanyaan yang kita suka tanya nih ke guest-guest kita yang datang, we want to also know from your point of view, melihat industri film Indonesia sekarang, itu gimana sih from your perspective? Industri film Indonesia tuh kalau ditanya secara numbers, tentu tahun lalu mungkin pencapaian tertinggi dalam sejarah gitu ya, pencapaian angka jumlah penonton dan lain-lain. Terus sekarang itu mungkin diversity-nya udah lebih banyak. Ini ada satu catatan penting yang mungkin saya secara pribadi juga mencatat ini. Bahwa hari ini dulu kita menganggap bahwa niche audience yang mungkin lebih spesifik milih film tuh jumlahnya sangat kecil. Tapi sekarang tuh enggak. Justru yang dianggap niche itu jumlahnya semakin membesar. Yeah. Jadi itu artinya indikator bahwa mereka juga semakin selektif memilih film. Enggak bisa kita bilang lagi bahwa film yang niche penontonnya pasti sedikit gitu. Yeah, yeah. Dan menurut saya itu udah bisa dibantah dengan pencapaian beberapa film yang dianggap ini kayaknya penontonnya bakal di bawah 500 nih gitu kira-kira. Kan itu kan tolak ukur ya kira-kira kan di situ kalau kita ngeliat angka. Tapi sekarang ruang itu justru bertambah besar. Secara genre juga kita bisa lihat dari jumlah film yang tayang, mungkin dominasi horor tidak se-dominating sebelumnya. Sebelumnya benar. Dan harus diakui, saya selalu menyampaikan ini gitu ya. Semenjak seorang Joko Anwar membuat film berjudul Pengabdi Setan, benchmark horror film di Indonesia itu
Rising. beda sekali. Yeah. Yes. Itu fakta gitu True. ya. Hmm. Jadi kita melihat sekarang elevate film-film horror yang elevating juga ada. Yes. Bahwa kemudian we've seen few horror films yang mungkin juga it could have been better, ada, tapi we have increased at least the bar. the bar gitu. Okay. Yeah, yeah. Mungkin itu. Well, basically the trend is still positive berarti kan. Oh ya. Yeah. Dan sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara, Korea aja lagi mengalami downfall. Makanya kemarin di Busan campaign mereka itu cinema is not dead. Itu salah satu keyword mereka. Message, yeah. Karena industri film mereka lagi mengalami penurunan yang cukup signifikan. Di Yes. kita pasca pandemi, kita tuh bounce back-nya termasuk yang paling cepat. Tadinya kan semua orang khawatir bahwa wah, kita masih bisa nonton film di bioskop gak ya? Apa jangan-jangan kita akan nonton film beralih ke di di rumah OTT aja di OTT, gitu. ya. di platform gitu. Tapi ternyata enggak, we bounce back. Karena menurutku harga tiket kita tuh masih sangat reasonable. Yes. Yes. Orang masih affordable. kemampuan daya belinya masih cukup mampu untuk membeli tiket. Dan itu mungkin salah satu bentuk hiburan yang secara kantong paling memungkinkan untuk bisa mereka approach gitu Ya, atau ya. mereka afford gitu ya. Itu yang membuat kenapa kita bisa bounce back cepat juga. Lebih Dan cepat. pilihan filmnya variatif. Semakin variatif nowadays. You can watch like film like Sore yang dulu mungkin Yandi kalau nggak salah pernah ngomong di salah satu interview ya, kita juga nggak pernah menyangka gitu. Karena kita dapat layar sedikit sekali waktu di awal Iya, penayangan yes. terus tiba-tiba penontonnya Jadi word of mouth-nya becomes a kenceng banget sebenarnya. blockbuster film gitu. Iya. Itu kan membuka pintu menjadi lokomotif untuk Yes, film-film yang kemudian berani mengambil perspektif yang berbeda, punya Yes, kesempatan berarti untuk bisa ditonton. Itu sih. Even like new directors sekarang juga Oh, kayak iya. Christo with Christo with meninggal Tingling gitu ya, dengan Iya, tinggal iya. meninggal, something very refreshing gitu. Yes. Dan itu Iya. lahir di generasi sekarang yang mudah-mudahan penonton kita semakin bisa melihat bahwa oh iya ya, ada we have regenerasi. Iya, Yeah, regenerasi. we have Yeah. hope. That's We have the key. hope. Yeah, We still have hope. hopeful, we hopeful have of hope course. for Indonesian cinema to grow even bigger gitu. Yes. Di pentas internasional juga sama. Camilla Andini Gari Nugroho is Yeah. the person who opened up the gate gitu ya. Yes. Biar bagaimanapun dan ini duet maut lah Bu Christine dan Mas Garin. Their film udah ada sebelum mungkin kita lahir gitu Yeah, ya. yeah. Jadi thanks to them mereka membukakan pintu itu Yeah. dan ada Molly, ada Camilla Andini, Mas Yes. Riri dan segala macam Ada yang Jane, ya. partisipasi di ruang internasionalnya Makin recognition-nya tinggi. gede Dan, banget. dan sekarang ada Reza Rahadian juga kan. Iya, Amin. film pertama langsung jalan-jalan ke banyak negara. Well, by the way, what's your Boleh kan ya sambil minum? boleh Of boleh kan course. Reza? Yeah. What's your favorite moments in 2025 so far, apart from directing Pangku? Do you have any like favorite highlights from the industry or like favorite films Yeah. Oh, this year? this year favorite films banyak lagi. I love Tingling. I love Yeah, watching Me it. too, me too. Oh I my gosh. love watching it. I really enjoy watching Tingling. I Yeah. said to Christo, It's of like a course new Sore, take. Yeah. ya. Pengepungan Bukit Duri. Yeah. Oh itu tahun ini ya. Oh my God, Yeah. rasanya udah lama It's banget. this year, right? Bro, yeah. This year. Rasanya lama That's banget one ya. of my highlight gitu. Iya. Terus mungkin ya karena tahun ini marks my 20 years in the industry. Launching buku kemarin sempat gitu, Oh, yeah. nulis That's buku, terus ya akan merilis film pertama. Jadi kayaknya tahun ini it's really big on me Yeah. personally ya. Yeah. Maksudnya 20 tahun tuh mungkin buat sebagian orang itu angka yang masih sangat terlalu muda, but for me It's a long time. it's a long damn of a journey. You know, going through a lot of like Yeah. downfall and I mean, Kareza, I've been seeing you like since SMP, SMA, terus kuliah. Kadang tuh, no, I mean like Yeah, kayak when I see you kayak on screen atau bahkan ketika pas lagi ngeliat di offline, I always feel like you're immortal. amin. He doesn't change, right? He doesn't change. He doesn't change at all. Katanya sih tua dari dulu. Awet tua, awet tua Dia bilangnya, bukan iya. awet muda, awet tua. Tapi jujur bener sih Kak Reza. Gue juga nggak ngeh sudah Selama itu ngeliat bener. lu di layar lebar gitu. Dari gue Iya. dulu ini film pertama lo yang gue tonton itu tuh Perahu Kertas. Oh my god, oke. Tapi kalau film tertua, tapi gue lupa deh Perahu Kertas atau ini duluan, Tanda Tanya. Tanda tanya duluan kayaknya. Tahun yang sama. Tahun yang sama ya, Tahun yang yes. sama. Itu Tanda tanya. Ya. pertama kali gue ngeliat lu. Ya, oke. Pertama kali gue nonton seorang Reza Radian gitu. Terus Oke. sampai akhirnya gue nonton sama orang tua gue, Habibie Ainun. Oke.
Jadi sebenarnya kalau track recordnya itu udah panjang gitu melihat seorang Reza Radian sampai terakhir kita tuh nonton Go Walk. Oke. Yes. Ya, terakhir kita nonton Go Walk. Love that film ya. Yeah. Karena kultural We love sekali. your performance. Dan sebenarnya kalau buat gue pribadi, gue tuh ada satu hal favorit yang gue suka dari lo, Kak Reza. Kalau lo lagi acting marah-marah, itu gue suka banget. Especially di Heartbreak Motel. Oh my god. Itu ada satu scene yang lo berantem sama Laura Basuki di mobil. Di mobil ya. Setelah ajang award. Iya. Itu gue sama istri gue ketawa banget ngelihat lo Iya. marah-marah. Tapi kalau istri gue lebih ketawanya, kok dia marah-marah kayak kamu ya gitu. Gue lucu banget pas ngeliat lo kayak, kasian banget ya mereka seleranya rendah banget ya gitu. Bener juga kok kayak kalau gue lagi marah gitu. Yeah. But yeah, it was very entertaining. It was very enjoyable to see Yeah. you acting in so many characters. Bener. Yeah, you have a lot of range dari drama and then horror juga, and then like bahkan sempat di komedi di My Stupid Boss. Iya. It's like so many characters that you played. Kayak apa namanya, udah menghidupi banyak banget. I think that layar, what makes me learn something juga sih. Well, you don't take yourself too serious as an actor. You just don't. Maksudnya gini, kita juga harus punya kemampuan, menurut aku penting untuk to make fun of yourself. That's what I did with the campaign with Netflix gitu ya. I mean, it's making fun of myself. Lagi. Basically kan gitu kayak you're always Reza. kayak lo lagi roasting diri lo sendiri completely sih gitu. But I mean, why so serious anyway? Yeah. But did you actually feel that every year kayak, emang selalu gue yang main film? Dulu dulu kayak sempat kepikiran kayak, ini emang bener ya, ini jangan-jangan emang bener ya. Terus jadi merhatiin film-film, guys banyak banget guys yang ada guanya. Come on. Sebenarnya baik banget juga gitu loh yang gak ada. Kan rata-rata film Indonesia per tahun itu mungkin 100 something ya. Iya benar. I act mostly yang paling banyak dalam setahun tuh mungkin 5 film. Okay. So there are 100 something films that are not Reza Radian in it gitu. Kayak jadi aku lumayan sempat agak really is it really? Nah sebenarnya yang jadi pertanyaan mereka, kenapa itu bisa jadi sebuah fenomena gitu? Kenapa semua orang bisa mikir Reza Radian lagi, Reza Radian lagi. Soal headlining soal. Iya, probably because of that. And that's because itu kan something that I cannot control. Yes, like betul. the media exposure or if people talk about it gitu, good or bad ya. Itu kan I cannot control that. True. Gitu. Itu it's a public opinion, it's a public response gitu atau media respond. Ya, I don't know how to control that gitu, and I don't think I have to control that anyway gitu. Jadi ya udah. Kalau menurut asumsi gue pribadi sih probably because every character that you played it's always memorable gitu. Gampang diingat. Even kayak gue waktu itu nonton filmnya Mas Edwin kalau nggak salah, Seperti Dendam ya. Oh iya Kan lo Vengeance. jadi Budi Baik kan. Budi Baik. Even though you're not the main character, right? And then you died Yeah. in the middle of the film. Gue tuh tetap bisa mengingat gitu loh karakter si Budi Baik ini tuh seperti apa di film itu. Probably because of that, I don't know. It's just my assumption. Yeah. Well, Kak Reza has a charisma sih emang. You do have a charisma. Maksudnya gini kayak apart from you as a person, kayak di dalam layar tuh walaupun you're not the main character atau kayak misalnya have lesser screen times, kayak you always have an impact gitu loh ke the story gitu. Oh, that's so sweet. Thank you very much. Well, that's the truth, I think. Yeah, I think so. Yeah, I think you're like one of the most influential people in our industry so far. Yeah. Thank you guys. Yeah. God, you're making me embarrassed. Well, let's continue, dude. Let's continue. Iya, mari kita ke pangku ya. Mari kita ke pangku dulu. Mari kita kembali ke pangkuan. Pangku, On your lap ya. On your lap. Title-nya benar. Itu title untuk internasionalnya berarti ya. On your lap. Sebenarnya memulai untuk kita deep dive ke pangku, gue ada pertanyaan simpel aja sih Kak Reza. Gue gak tahu sih ini udah bisa ditanya apa belum, dan bisa dijawab atau belum. Enakan menyutradarai atau acting? Duh, sutradaranya enak banget lagi. How is it different? You need to elaborate that. Karena gini, mungkin sebagai aktor kan pasti setiap aktor tuh selalu punya juga pemikiran mereka tentang sebuah scene ketika mereka membaca naskah. Wah, nih gue bayangin kayaknya gue bisa giniin, gue bisa mainin dengan cara seperti ini. Tapi tentu ketika kita ada di set, kaptennya ya sutradaranya gitu. Jadi kita juga harus serve the director's vision. Have to trust them, dan percaya gitu bahwa visionnya dia adalah yang terbaik untuk kita capai sebagai pemain. Nah, di directing ya sebaliknya, kita harus mampu menyerap seluruh
aspirasi dari pemain, karena mereka pasti punya interpretasinya sendiri, mereka Oke. punya bayangan mereka sendiri, tapi gimana cara kita mengemas itu, oke, as a team, this is what we're going to do, Yeah. gitu. Dan you have to work with your DOP, you have to be able to work with your artistic director, and so on, gitu. Mungkin navigating all that to create a picture and tell a story, Yeah. itu yang sangat amat menyenangkan ternyata. I'm in love with it gitu. I'm in love with it. Dan gimana caranya saya jadi sekarang sadar bahwa oh iya, Res, kekurangan lo juga harus lo kerjain PR-nya gitu. Yaitu you cannot push all the actors to untuk selalu bahwa lo menjadi tolak ukurnya. Ini kalau Oke. gue akan gini nih. Oke. Ya nggak boleh Oke. gitu. As a director you don't do that. You don't Yeah, yeah. nggak boleh naruh diri kita lagi untuk aktornya. Pokoknya gue maunya lo kayak gini ya gitu. Kalau gue soalnya gue bakal gini. Oh itu that's a big no. Oke, kalau I see. itu nggak boleh, but where's the standard coming from as a director? Kayak You have to be able to say to your actors that this character needs to do this because of this. oke, But the way they act on it, you have to give some space. I see. Yeah, yeah, yeah. That's the boundaries. Oke. Karena kalau enggak, karena gue tipikal yang juga gue nggak mau pemain gue kayak wayang gitu. I see. Hmm. Cuma I don't want them digerak-gerakin. cuman Iya. disuruh ke kiri, ke kanan, apa gitu-gitu nggak mau. Gitu. Karena mereka yang menghidupi karakter. Oh iya ya. ya. Yeah. I know how it feels karena backgroundnya pemain. Oke. Wah saya juga paling nggak suka tuh kalau ketemu sutradara yang rasanya kayak nggak ngasih ruang sama sekali. Pokoknya gini, titik. You had that experience? Oh lot. Lotnya langsung, oh lot. 20 years pasti sih. In yeah, 20 yeah. years, yes, definitely. Gitu. Okay. Well, how much your experience as an actor kayak informing your work as a director ketika lagi di Satya Pangku? Sensitivity towards the character and the actors. Hmm. Sama mungkin approach-nya kali ya. Yeah. Jadi pemain, we don't have like during the reading itu saya sendiri yang bersama mereka setiap hari reading. Jadi nggak ada reading yang mereka dilepas sendiri gitu, nggak ada. Yep. Jadi saya pasti selalu hadir dan membuka ruang diskusi. Ada catatan-catatan, ada plus minus yang mereka kasih dan saya juga harus terima gitu karena biar bagaimanapun director yang baca sama yang nulis karena saya ikut nulis sama pemain yang membaca dan kemudian memberikan masukan dan kritik mereka itu yang harus ditampung. Yeah. Jadi intinya sih terbuka aja sih. Oke. And you have to admit you can make a lot of mistakes juga. I see. Gitu loh. And Yeah. sometimes ego plays a big part. Yeah. That's where you gotta put your ego a little bit. Behind ya. Yeah. Well, is that a challenge? Controlling your ego while directing? Yes. Ya, karena ya balik yang tadi tuh. As an actor ada tuh pancingan-pancingan tuh. Yeah. You can do this man. Ini harusnya bisa gini gitu. Tapi nggak bisa gitu. Okay. Yeah. Nggak bisa begitu aja. Okay. Have to be more understanding ya kepada Ya, pemain ya. tentu. Seni Alright. pemeran. Well, let's talk more about the story About of the the film. story, yeah. About the story. Kayak sekarang tuh sebenarnya kita as an audience baru bisa lihat tuh ada trailer ya. Teaser, baru teaser teaser. ya kan, baru teaser dan sebenarnya kan udah ada banyak penjelasan juga. Well, ini tuh mengangkat fenomena sosial kopi pangku Ya. di Pantura. But was actually like the death of the story yang kayak pengen lo ceritain nih Kariza ke audience in this film. As someone who grew up by a single mother, sebenarnya seseorang yang paling menginspirasi ceritanya ya, cerita ini adalah my mom. Oke. Membesarkan 2 anak sendirian sebagai orang tua tunggal dengan pengalaman-pengalaman hidup yang dia punya, itu inspires me to create this story. That's why saya kemarin sempat bilang bahwa sebenarnya film Pangku juga adalah surat cinta untuk ibu dan khususnya I see. buat ibu saya. Yeah. Karena saya ngelihat perjuangannya sebagai seorang perempuan, gimana dedikasinya, gimana kesulitannya harus bekerja tapi juga harus menjadi Seorang ibu. seorang ibu gitu. Itu kan bukan bekerja Yeah. sebagai ibu rumah tangga aja sulit. Yeah. Nya setengah mati. Apalagi ini harus ibu rumah tangga juga tapi juga bekerja juga. That's it's a hell of a job gitu. Yeah. Terus kemudian ketika melihat kondisi sosial yang ada di sana, saya tuh kayak wah, ini something ada yang inline nih. Oke. Yang ingin saya ceritain dari cerita Pangku. Yang akhirnya dive deeper kepada bagaimana seorang perempuan yang tidak memiliki pilihan hidup. Karena buat saya pilihan itu ternyata it's a privilege. Yeah. If you can choose between A or B, berarti you're in between. And that's a privilege karena lo punya pilihan. Gitu. Yeah.
Tapi ternyata nggak semua orang mengambil sebuah keputusan itu karena dia punya pilihan. Sometimes itu mungkin satu-satunya yang bisa dijalankan. Nah, Pangku tuh bercerita tentang perjuangan Sartika menghidupi anaknya, memperjuangkan kehidupannya tanpa punya pilihan-pilihan yang konkret. Gitu. Jadi dia hanya bisa bertahan hidup. Dan bertahan hidup adalah sebuah pencapaian tersendiri. Dan akhirnya itu yang di-appreciate towards the end of the story. Yeah. Okay. I think that's the core, the main core of the story sebenarnya sih. Yeah, Dengan so- latar belakang Kopi Pangku. Jadi saya tuh ngerasa sebenarnya ada gak ya pekerjaan di dunia ini yang bisa kita judge? Atau jangan-jangan gak perlu ya? Karena some people yang kita lihat bekerja untuk sesuatu yang dianggap orang lain salah atau tidak tepat gitu ya. They're just trying to survive. That's the whole background. They're just trying to survive. Dan saya lumayan ironis gitu ngelihat waktu saya datang riset ke sana, ada anak kecil tidur di sebuah kamar dan kamar itu dipakai juga untuk transaksi yang lain. That hits me hard. Yeah, my gosh, yeah. And Actually, they don't say anything about it. They just iya kadang-kadang kita ya gimana they mas? just live with it. Gitu. They just live their life. Yeah. And that's fascinating. Yeah. That's very inspiring. Mungkin itu sih. Yeah. Well, talking about the profession of like Kopi Pangku, like you said, apa namanya, being a mother, mengurus anak dan menjadi housewife, and then also having a job, it's a hell of a job. And dan ini tuh buat di Kopi Pangku, you have a job yang selain itu susah dan harus bersamaan jadi ibu juga. It's also like a profession yang banyak orang nggak tahu atau sometimes dipandang sebelah mata gitu. Yeah. When you look into this reality gitu, how did you take that essence and then like terus dimasukkan ke dalam cerita ini gitu? Ya, bahwa ya mungkin esensinya sebenarnya kembali lagi kepada bagaimana perspektif kita sebagai manusia melihat kehidupan mereka. Yeah. Bahwa kadang-kadang judgment, kemudian berpikir karena mungkin kita merasa sometimes we are better than that. Yeah. There's a lot of people yang sometimes easy to say this because either you want to feel better, that's why you're bashing people in a way. Yeah. It's because ya paling empuk kan misalnya sasarannya misalnya public figure gitu misalnya kita ngomong dalam konteks itu ya. Paling enak ngomongin karena it makes you feel better about yourself. That you can talk shit about them gitu. But on the other side, there are people yang mungkin kita melihatnya that's a shitty life. But actually we forgot to see what's within it. Gimana ya kehidupan mereka di dalam sana. Karena di tradisi Kopi Pangku itu tidak semuanya transaksional ternyata. Tidak semuanya Ya, transaksional. jadi it's not like fully a sexual worker. Okay. Some of them are just sitting on the lap, making coffee, give a little massage, and that's that. Jadi nggak sampai ke sexual worker. Okay. But some of them ada juga. Yeah. Jadi itu up to pribadi masing-masing gitu. Dan di Pangku tuh saya berusaha untuk kita bahkan nggak mau menceritakan fully tentang itunya, Okay. tapi it's a life that they're living. Bahwa mereka men-treat ini sebagai sebuah pekerjaan. Ya ini yang bisa gue kerjain sekarang ya udah, gue kerjain aja. And their life di sana dengan geografis yang apa ya kayak itu kan daerah termiskin ya. Di daerah situ tuh itu lumayan daerah yang by data tuh salah satu daerah yang ekonominya rendah gitu. Ya sebagian yang laki-laki bekerja sebagai nelayan gitu ya karena mereka source utama income-nya mereka dari perikanan gitu. Some ada yang dari pertanian tapi nggak terlalu banyak. Jadi memang it's a tough life. But they don't make it tougher than it already is. Yeah. Gitu. So it's crazy. It's a beautiful mess. It's a beautiful mess. Yeah, that's how I put it. Wow. Kayak I'm expecting like a wholesome scenes in this film Aduh, walaupun aku jadi takut. I think But there will hopefully, be yeah. one. I think there will Yeah. be. Yeah. Kalau based on Kak Reza's explanation itu it feels so grounded yet it's so deep gitu. Yang gue bisa tangkap sebenarnya buat gue pribadi pun fenomena Kopi Pangku tuh bukan sesuatu yang familiar gitu. I think if I'm not mistaken kayaknya pertama kali gue denger itu adalah ketika lo bikin film tentang ini. Okay. Pas kita diundang terus ngelihat Pangku kayak
gue tuh belum ada pengetahuan sama sekali. Iya. Pangku apaan ya Sab? Pangku apa ya Sab? Gue gak ngerti ini bikin film apa nih Pangku Iya. gitu. Dan yes, I mean kayak akhirnya aware sama hal-hal atau fenomena sosial kayak gitu pun juga kayaknya it awakens me juga gitu loh untuk penasaran, oh ternyata kayak begini ya Iya. gitu. Karena Iya. jujur buat gue pribadi tuh gue belum aware Kak Reza Iya. pada saat itu. Iya. Nah sebenarnya yang gue penasaran ketika waktu itu datang ke preskon Kak Reza announce film ini, terus sekarang juga udah cerita, yang gue penasaran adalah ketika lu syuting film ini itu langsung di daerahnya. Iya. Bener gak? Di Pantura Dan di berarti? real set. Di real set. Jadi kita we don't build set at all. Oke, did you like maintain communication with the real Everyone. people? Some of them are the extras in the film. Oh, how did they Oh my react? gosh. Ini yang mungkin paling agak mengejutkan ya. Mhm. Kita di shoot gak mas? Kita gak reaksi They want to pertama be in it mereka. gitu. They want to They be wanna part be of in it. it, They gitu. want to I be said, part of it. But are you Oh. okay with it gitu Iya, kan? iya. We need their consent Iya, juga Yes, gitu ya. betul. Sama ya mungkin momen-momen ketika riset kali ya. Hmm. Ketika ngobrol Hmm. gitu. Salah satu penulisnya kan, penulis skenario adalah Felix Nesi gitu ya. Iya. Dia ngobrol gitu dengan mereka cukup lama untuk research di sana gitu. Ya mereka melihat ini kayak ketika syuting gitu kayak makasih ya kita diangkat di sini gitu. Oh, Maksudnya diangkat iya. dalam artian ada tentang kita gitu, tentang Yes. kehidupan kita Iya. gitu. Karena ya mereka sesederhana itu aja responnya. Jadi nggak ada yang ngerasa gimana-gimana. Iya. Bener-bener very supportive. Yang paling sedih tuh justru ketika kita selesai syuting. Karena sebagian warga kan nggak, ya profesi itu kan bukan profesi Iya. warganya gitu ya. Tapi segelintir ada yang kerjanya seperti itu. Tapi ketika kami syuting di wilayah perumahannya, they were like very welcoming. Terus mereka tuh that's justru so cool. sedih karena mereka nggak pernah ngeliat kayak gini-gini ada. I see. Jadi ketika ada yang ngeliat ada Fedi Nuril, ada siapa tuh kayak ya kok udah So selesai cute. syutingnya gitu, kita senang. Dan support warga Eretan Kulon itu adalah warga yang supportnya luar biasa sih. Oh, wow. Karena ketika kami syuting kan biasanya kalau di alley gitu, ini kan settingnya tahun 98. Oke, Iya. iya. Dari iya. 98 sampai 2004 lah kurang lebih. Itu tuh lumayan agak kita nggak enak gitu kan, karena harus ngeblok, harus apa. Itu ibu-ibunya kalau ada yang lagi di luar ngumpul, Bu maaf Bu masuk dulu. Oh ini udah mau anu ya Mas, udah mau rolling ya, Iya. udah ngeroll itu ya gitu. Bukan iya tapi mau action Bu gitu. Jadi Bu boleh masuk dulu gak? Iya ya, Mau ini. semuanya hening di dalam rumah. Ntar Oh kalau my udah cut keluar lagi gitu. Oh, iya, Seru iya. sih, Oh my seru God. sih. Itu sebenarnya tadi aku juga sebelum Kak Inu ke arah situ pertanyaannya, that's also like something that I'm curious about, kayak how do they respond, how do they feel, how did they feel ketika mereka tahu cerita mereka tuh mau dibagi Mau gitu, diangkat mau gitu, disebarluaskan yes. ke a very general audience. Iya. Mereka cuma bilang bahwa kita senang daerah kita dijadiin tempat syuting. Karena kayaknya I don't think they know how to put it into words. I see. How Yeah. meaningful is this to them. Jadi mereka gak bikin kalimat yang indah. Mereka gak bikin kalimat yang juga kemudian sounds very, you know, like our story needs to be told. Yeah. They don't Yep. ask for it. Yeah. Gitu. Tapi dari respon mereka terhadap situasi kita syuting, they're willing to be a part of the film. Kayaknya that's how they show that this is also important for us. Iya. Tapi Oh, they don't that's know so how. I don't think they know how to put it into words. Dan mungkin aku nambahin satu sedikit aja. I missed something local about our film as well. Iya. Oh, You know, local iya. means like if you see film-film Iran gitu ya. Oke. Persoalan-persoalan, problem-problem yang sangat sederhana. Yang kita kalau nonton tuh Jafar Panahi Panahi, gitu ya, yeah. misalnya filmnya. Hmm. Kemarin I met him. I was like, Oh my Oh gosh. you met him I met him. di Busan. That's Yeah. so cool, yeah. Oh my I mean, god. I'm like, Keren banget. this time I need to ask for a picture. Jadi kayak ngobrol gitu. Terus we had our kayak semacam pre-opening gitu ya. Jadi ada dinner, ada sitting dinner, terus ngobrol-ngobrol. Ketemu sebentar. Ya aku kangen sih. Bentuk-bentuk, kalau teman-teman ingat mungkin Daun di Atas Bantal. Yes. Iya. Yeah. Gari Nugroho gitu. Yes. Atau Yuninya Kamila Andini. Yes. Yeah. A portrayal of a society yang mungkin gak selalu urban. Mhm. Karena kan biar gimana kita gak hanya hidup di era itu ya. Betul. There's a lot of social thing that's still happening. Yang mungkin kalau kita mau agak ke kanan dikit atau kita mau muter balik dikit, mungkin kita akan melihat berbagai macam perspektif tentang cerita yang lain. Dari sudut-sudut yang lain. Iya.
itu yang mungkin menggerakkan aku paling besar sih. Kenapa mau ngangkat ini jadi sebuah cerita. I think I'm quite sensitive to that. Oke. Yeah, because that's where I grow up kali ya. That Iya. kind of area. Maksudnya wilayah perkampungan dan segala macam. So aku tuh tahu gesturnya. Iya. Sangat familiar gitu. Hmm. Hidup di perkampungan di tengah situasi ekonomi yang mungkin lebih Iya. low gitu. So it reminds me a lot. It's Iya. very personal. Well, it's quite personal. That's what I Yeah. was wanted to Yeah. say. Yeah. Iya. It's quite personal for you kayaknya untuk film Pangku ini. Dan butuh banyak representasi dari banyak layer Yes. masyarakat sih. Yeah. Yeah, I agree with that. Yeah. Well, by the way, speaking about meeting Jafar Panahi, Yeah. mau ditanya. So you take picture. Of with him. course. Okay, let me ask you this: was it more eventful to have a photo with Jafar Panahi or with Lisa Blackpink? Oh damn. Because itu salah satu hal yang viral juga kayaknya gue Iya, lihat di iya, iya. sosial media kan. I mean, of course it's nice, it's Lisa gitu ya. Iya. Tapi mungkin kalau sebagai orang film gitu, Mhm. wah ketemu Jafar tuh kayak Bener-bener Yeah. it's a milestone. now I feel more good to go gitu kayak. What do you mean more good to go? Maksudnya jadi makin oke, Oke. Oh iya. semangat nih, ayo bisa gitu karena Oke, that's bisa ketemu dan short gitu ngobrol gitu. Yeah. It means a lot to me Yeah, oh my to gosh. see him in I person. can only gitu. imagine, oh my gosh. Gila sih kayak man, Was I'm he- talking to him. Gitu. Was he like is he one of your favorite directors? Yeah, Koreeda, also love Koreeda. Yeah. Kemudian if you know Ozu, Yeah, Okay. Yasujiro. ya. Yeah. Terus of course Jafar, Asghar Farhadi. Gitu ya. Mm. Because I'm half Iranian, jadi mungkin bias sekali. Oh, Tapi enggak lah. I mean, oh, we're you're- talking about Jafar. you're half Yeah, Iranian. you're I'm half Iranian. Jadi I think I read that. yeah. Yeah, My yeah, father yeah. is Iranian. Gitu. Okay. Jadi Oh, that's mungkin ketemu dia kayak wah gitu kayak film-filmnya I watch Iya. this film. Berarti Jadi dia mungkin. kemarin filmnya ada yang di Ada. di Busan juga. Iya ada. Okay. It was Ada. just an accident kan? Iya. Oke. ya. You saw it in Busan atau gimana? Udah nonton waktu di Cannes. Waktu di Cannes. Ah, Oke. ya. Yeah. Jadi dia kan dapat Palm d'Or, right? Iya. Untung kita dapat kesempatan juga buat nonton ya Sab ya. Tapi di JWC ya. Bentar lagi. Bentar lagi. Iya bentar lagi akan Iya. ditayangin di Indonesia. Iya. Iya. So good. It was like Yeah. salah satu film yang kita penasaran juga sih. Yeah, It was just benar. an accident. Was it good for you? Oh Was my this god, an it's beyond good. I think Okay. it's fascinating. Apa namanya? Selain dari Kareza menonton karya-karya director lain, was your film also ditonton sama like a fellow director that you know di Busan? Yeah. Waduh, kalau fellow director, I don't know to be honest. Mhm. Yeah, I don't know. But Belum ada yang ngebocorin ya ke Kareza? someone has watched it. Oh, someone already watched? Yeah. Oh, is it okay? I don't know if it's okay for me to spill it gitu, Okay. tapi kayaknya I'd rather not to gitu. Alright. Tapi someone Someone watch did. it and Oh, nice. Hold it bro. so yeah. Oh, I'm gonna hold. Yeah, I'm keeping my horses stable. Well, Kareza back to Pangku. Yeah. Tadi kita udah bahas background story, terus kayak pengalaman lo directing that film, also like how it's also like very personal to you, segala macam. Now I wanna ask about working with the cast. Kayak you directing Bu Christine Hakim, Fedi Nuril, Clarista Taufan. Yeah. Itu gue ngelihat cast listnya lumayan stack gitu. Karena ada beberapa nama yang juga gue juga suka ngikutin. Kayak Muhammad Khan, dia Yeah. juga ada di situ kan. Yeah. Ya, gue suka banget dia di Kucumbu. Yeah. Ya, gue Even Khan Azira. bahkan di JWC tuh gue samperin. Oh. Mas Khan, gue seneng banget ngeliat tadi, boleh minta foto nggak ya? I mean like, how was the experience? Like, karena yang gue lihat nih kayaknya di Pangku ini tuh castnya tuh Stacked. dari banyak generasi. Benar. Ada generasinya Claresta, Ada which is yang Devano. sekarang. Ada Devano ya kan, terus ada Bu Christine, Iya. terus ada Fedi Nuril yang mungkin Syakil yang paling Yeah. kecil. Yeah. kayak how is it? Yeah, what's the I simple think- question? Yeah. Itu tuh kayak apa ya? Kami, saya dan Mas Arya gitu ya sebagai produser, waktu ngomongin sama penulis juga sama Felix gitu, kita duduk bareng ngomongin siapa nih cast-castnya. Terus we audition. Oke. Saya tuh cuma bilang gini sama Arya, but I think this time I need to audition everyone. Oke. Dan saya nggak tahu apakah mereka akan mau Mau. di audisi apa enggak gitu. Dan ternyata willingly datang. Ada yang sampai dua kali, 3 kali gitu kita recast gitu to just
confirm it gitu, and making sure that we can go. Dan ternyata ya pengalaman yang menarik adalah ngobrol pas persiapan kali ya. Oke. Karena kalau pas ngedirect di lapangan tuh udah lebih, kecuali sama Claresta mungkin ya. Karena she's the main Main character character, gitu. Kalau ya. menurut dia kayaknya saya galak gitu. Nanti mungkin harus tanya sama Claresta sama cast-cast yang lain. Oke. Langsung. Saya agak susah bicara on their behalf gitu karena mereka yang ngerasain. Jangan-jangan bias gitu, saya ngurang-ngurangin. Tapi ya I'm quite specific of what I'm asking gitu ya. Quite specific dalam artian kenapa ini harus perlu begini, kenapa begini, dan kenapa approach-nya it's quite more realistic gitu, dan lain-lain gitu. Cause something I want to achieve from the picture juga gitu. Tapi it was fun sih. Oke. It was fun. Mungkin Bu Christine yang agak kaget-kaget kali ya. Kaget, Karena- Danielnya kaget maksudnya. in what Mungkin- kind of way? Saya agak, karena udah dekat, she's my mother already. Oke. She's a mother to me. Jadi mungkin ketika mendirect ibu sempat ada kalimat gini waktu di direct. Nah, teman-teman juga mungkin bisa ngobrol sama dia gitu kalau nanti ada kesempatan gitu. Ibu bilang gini, ibu ini sudah 50 tahun di industri film. Kamu berapa? 20 Bu. Ya. Terakhir ibu dikoreksi terus menerus. Itu waktu sama Pak Teguh. Oke. Nah sekarang sama kamu. You broke Jangan the gitu record. dong Bu. Tapi enggak apa-apa. Tapi ibu ya kaget aja. Cuman oke good. Gitu kayak Oh, she okay thank you with ya. Karena saya sempat ngulang satu take sama dia tuh mungkin 8 kali take gitu ya. Oh, Just want to that's get something really, because for me it's very important take Yeah, gitu. yeah. It's a very important scene. Terus dia kayak, iya nah oke sorry. Tadi gini, iya Bu tadi gini maaf ya Bu ya kita harus ulang gini. Ya oke gitu. Terus ada nervousnya juga. Iya, Christine iya. Hakim gila kali Iya, gitu. I mean she's the godmother of Indonesian cinema. Yes. Yeah, Tapi she ya, is. it was- She Side is, by oh side my with God. David Lynch, right? Yo, Sebenarnya yeah. bareng-bareng Oh, David gosh. Lynch di Jadi Cannes kan. juri gila kan Itu gitu. gila So, banget sih. yes. Tapi Oh my- anyway, dari cast Such a yang lore. semua udah masuk itu, semuanya audisi dulu berarti? Iya. Kecuali Christine Hakim. Oke. Tadi Bu aku cuma ngomong Iya, kayak gue pengen nanya itu. Oke. Kecuali Ibu Christine. Sama, aduh gue jadi lupa tadi mau nanya apa. Oke, semua yang kepilih ini, was it already like your first choice mereka semua ini? Most of them yes. Oke. Dari awal. Dari awal. Alright. Tapi ada yang paling susah tuh nyari Shakilnya ya. Anak kecil yang jadi Ah, Bayu. oke. There's a lot. Karena gimana ya kita nemuin anak kecil yang ngomongnya tapi nadanya enggak nada-nada yang udah dilatih. Karena banyak pemain anak yang dilatihnya lewat peran-peran yang dewasa. I see. Jadi nada mereka bicara itu jadi kayak orang dewasa marah. Iya. Jadi kayak orang dewasa nangis gitu. Nah gimana ya nyarinya yang sangat raw gitu. Yang anak-anak being anak-anak gitu. Itu lumayan PR tuh kemarin. Sampai Iya. dapat dari tim castingnya kan ada Calvin namanya ya. Mhm. Kita dapat Shakil ini. Saya tuh nonton audisinya Shakil, I got tears in my eyes. Oh, I see. Like, okay, this this is is it. the boy. This Yeah. is the boy. We got it. Oh yeah. Actually ya, apa itu aku juga penasaran sih, because directing a child actor, apalagi ini he's very small, right? Yeah. Iya, dia kan masih kecil sekali, dan ini film yang bisa dibilang cukup dewasa lah, maksudnya Yeah. it talks about the very delicate things tentang adult life gitu. Mhm. How is he navigating everything di situ? Kayak gimana orang-orang nge-guide dia di set, atau kayak dia responnya gimana gitu Yeah. ke everything? Karena ini persoalannya yang dia hadapi itu adalah lebih tentang ibunya. Mhm. Dan dia pertanyaan yang muncul kemudian adalah tentang sesuatu yang nanti mungkin aku bisa share lebih banyak kalau udah mulai mau tayang. Alright. Jadi, Iya. Mungkin kita menyimpan beberapa hal yang dia nggak perlu tahu gitu ya I untuk see, yeah. dan selalu didampingi ibunya. Mhm. Sama mungkin yang paling aku jagain adalah jam kerjanya. Oke. Yeah. Jadi dia adalah satu-satunya pemain yang tidak boleh jam kerjanya sama dengan pemain yang lain. Ah. Gitu. Jadi we Ya, try masuk our akal. best to shoot 12 hours a day. But for him most likely 7 to 8 hours. Jadi kita Setengahnya, mau hmm. protecting juga gitu. As much apalagi syutingnya di daerah yang jauh ya. Dia nggak Ya, bisa sambil benar-benar. sekolah gitu. Jadi kita minta izin dulu. Pokoknya semua hal-hal yang sangat teknis ya kita ngobrol sama mamanya, nggak sama dia langsung gitu. Yeah, of course. Yeah. But directing a child, Yeah. you gotta speak like not taking them as a child. Oh, Ah. Make them a partner. I see. Yeah. Because the more you jaba-jaba laba-laba, you don't Mereka get it gitu ya. Yeah. Bisa kayak,
Jadi ya biasa aja. Yeah. Is it like a first time kayak for him kayak ada orang yang direct tuh yaudah kayak as a partner gitu? I don't know. Hmm. I don't know ya. I didn't ask that. Tapi he's very, my Cooperative. God, he's great. Oh, cool. He's so good. In my opinion gitu ya. I Yeah. think my experience with him, Shakil is a gem. Nice. Oh wow, cool. Pengen Oke, lihat dia Kak Reza, di layar. sebenarnya gue ada satu pertanyaan yang gue penasaran juga nih. Tadi gue tahan sebenarnya. Sorry. Kayaknya berat banget ya. Enggak. Sebenarnya gue cuman berkaca dari banyak informasi yang gue baca lah mengenai industri perfilman, mengenai the process of filmmaking segala macem. Ini kan sutradaranya dari Kak Reza sendiri. Ya. PH-nya juga PH Kak Reza sendiri. Ya. Ya kan? I don't know, are you like one of the producers also? No. Oke, bukan. Bukan. Oke. Tapi itulah sutradaranya dari Kak Ya, Reza. founder. Ya, foundernya juga Gambar Gerak itu Kak Reza juga salah satunya. Nah, biasanya tuh yang sering gue baca mengenai dinamika pembuatan film tuh adanya semacam boundaries between kayak sutradara dengan visinya dan dengan executive producer dan juga PH-nya gitu. Nggak semua sutradara tuh punya full creative control biasanya Indian. Apalagi kalau misalnya nanti udah masuk ke proses final cut. Ya kan? Maksud gue, nah di sini situasinya gimana? Maksudnya di sini tuh gimana? Apakah lu memiliki that full creative control? Atau tetap ada kayak bonus-bonus yang lu juga ada pihak lain yang kayak oke, Reza gak bisa kayak gini ya, ini segala macam ya. How was the dynamic? Kayaknya karena as a founder juga mungkin ya, jadi punya keleluasaan itu, creative controlnya. Tapi justru saya tuh orang yang senang juga untuk bisa terbuka mendengarkan opini orang dan kritik yang masuk. Jadi ada beberapa kayak kan produsernya ada 2 nih, Arya sama Gita Farah. Gita Farah biasa produce film-filmnya Kamila Andini. Saya juga membuka ruang untuk tapi ini tuh akan begini, kayaknya secara budget dan lain-lain. Adegannya nggak hilang, treatmentnya beda. Gitu, treatmentnya beda. Kemudian secara setting kita pindah-pindahnya beda gitu. Ada kompromi-kompromi seperti itu dan menurut aku itu hal yang sangat normatif gitu ya untuk terjadi dalam sebuah kerja tim. Jadi saya juga nggak mau terlalu egois untuk no, this is what I want, this is what I need, it has to be like this. Karena saya juga bisa salah. Jangan-jangan yang saya paksain untuk ada belum tentu benar juga. Belum tentu benar dan buat apa gitu. Jadi tentu opini-opini itu saya banyak kasih ruang ke teman-teman yang produser yang lain sih. Berarti kan sebenarnya kompromi-kompromi itu masih tetap ada. Masih ada banget. But the question is, ketika film ini udah jadi, final cut udah selesai, apakah itu udah sesuai dengan visi lu sebagai sutradara? Yes, karena itu diserahin ke aku untungnya. Jadi the one who's editornya Mamat Anggoro, yang duduk sama editor itu most of the time aku sih. Jadi I lock the picture, of course with the team kasih input. Jadi biasanya kita lock dulu first cut, terus kita nonton bareng-bareng, terus ada input. Ini kayaknya kepanjangan, ini kayaknya bisa dipendekin dan segala macam sampai kita ketemu dan I locked it. I see. Gitu. Alright. So yeah. Well, are you interested to direct films for in the future another studio? Or is it like kayak enggak, gue harus sama Gambar Gerak nih? No. I'm open. Tapi mungkin film pertama kedua karena that's practically your first chance untuk bisa punya journey. Ya film pertama kedua kayaknya bakal sama Gambar Gerak. Tapi itu kayak sekarang aja kita juga terbuka untuk PH lain masuk. Tapi mungkin sebagai investor gitu ya. I see. Gitu. Tapi if I am a director for hired di production company yang lain, of course I'm open. Maybe third film kali ya. Film ketiga ya? Mungkin film ketiga. Ini kita kunci nih. Percakapan ini saat nanti kita film ketiga ya Kak Reza. Kita mark time-nya. Barcode-nya juga. Well, Kak Reza, kita ngomongin Pangku lagi nih. Speaking about the journey for this film. Tadi sebenarnya kita udah sempat ngobrol juga di off cam. Sebenarnya kan film ini by the way kan akan rilis bulan ini ya? Bulan depan. November. Di bulan November ya. Akan rilis di bulan November. Tapi sebelum rilis secara teatrikal di Indonesia, sebenarnya kan journey-nya udah kelihatan nih. Kemarin pertama kan di Hong Kong. Sebenarnya pertama banget film ini itu adanya di JAF Market. JAF 2024 ya? Yes, Future Project. JAF Future Project itu tempat pertama kali kami pitch our story to the whoever. Gitu ya, banyak pihak kan soalnya. Terus dari situ karena I think we won for something namanya White Light Award for pre-production. Buat post production.
Terus dari situ journey-nya baru lanjut ke Hong Kong. Oke. Kita di Huff. Terus dari Huff kita dapat this award called Huff Goes to Cannes program. Jadi kita Oke. dapat secure a slot di Marché de Film. And then after that Busan. Yeah. And then we got funded by Red Sea Oke. Film Festival Oke. as salah satu yang kita dapat grants dari mereka. Nice. Jadi ya journey-nya kayak gitu sih. Alright, well after this journey yang udah Kak Reza ceritain, apart pasti ada harapan untuk cerita ini kan bisa nyampe ke banyak orang. Oh ya. Are there any specific targets or objectives for this film? Yes, saya tuh senang menjawab ini secara terbuka. Mhm. Karena kadang-kadang kan kita suka bingung. Maksudnya, it seems like talking about targets itu agak selalu sulit gitu. Iya. Tapi saya sangat terbuka soal Yeah. ini. We targeted 350 to 400 audience. 300 That's our target. 350.000. 350.000, 400.000 kalau bisa penonton. sampai 350.000 tuh udah alhamdulillah banget buat kita. Oke. Gitu. Jadi kalau target penonton segitu, Yep. gitu ya, that's a good number for us, 350 to 400 gitu. Kemudian how do we market it? Yeah, of course we try our best to market the film. What else ya? Yeah, I think that's the target. 350. Well, I appreciate you for saying that. Yeah. Because every time we ask about it kayak, Yeah, it's well, it is something that's a Yes. bit delicate juga. a bit sih, delicate ya. and a bit sensitive mungkin. Yeah. kan ya, Sensitive mungkin mungkin ya, target. ya. Yeah, Tapi yeah. karena for me, Iya. I don't know. Saya nggak merasa target itu sesuatu yang tentu semua orang berharap jauh di Yes. atas itu ya. Pasti siapa sih filmmaker yang nggak berharap filmnya ditonton sebanyak-banyaknya Yeah. orang gitu. Tapi I'm not just making film, of course, to enjoy myself at the end of the day. I'm making film for the audience to be able to connect and Yeah. resonate gitu. Jadi ya pasti ada lah the economy factor yang harus diperhitungkan gitu. Yeah. Yeah. Bahwa target itu tercapai atau tidak tercapai atau bahkan lebih dari apa yang kita target, ya itu walau alam deh ya. Yeah. Maksudnya itu it's Udah up di to luar the audience kontrol, gitu ya. yeah. Kita Hmm. tapi ada target nggak? Ya ada, Yeah. pasti ada. I think semua orang pasti punya lah target Yeah. sendiri-sendiri. Well, speaking about the audience and also target, ini film Pangku pertama kali ditonton itu justru sama a community outside of Indonesia, Yeah. which is like in Korea, right? Yeah. And it's an international audience. Kak Reza ada hope nggak kayak buat film ini tuh bisa didistribute also like to other countries? Or do you have that plan? Terutama mungkin untuk distributor yang di luar ya. Yeah. Gitu. Karena we met some of distributor yang looks like they're interested in the project gitu to distribute it gitu. Cuma karena kita ada theatrical release di Indonesia, jadi mereka pasti nunggu tanggal di sini dulu kapan, Oke. baru kemudian kita ngomongin rilis di tempat yang Di lain. tempat lain ya. Nunggu tanggal di sini kapan tuh maksudnya are there like kayak aku pengen lihat dulu nih Iya. rilis di Reception bioskop di di sini. Indonesia kayak gimana nih Iya, ada performance-nya beberapa gitu. yang begitu. Karena ini Oke. distributionnya juga kan bukan buat festival ya, Yep. tapi buat cinema release Oh, juga. iya. Release, Walaupun ya. mungkin selected cinemas gitu, Aha. bukan yang a big studio gitu. Oke. Tapi even for that, of course there's something that they need to count. Gitu. Ya, benar. Karena kita akan ngomongin biasanya mereka punya minimum guarantee yang harus mereka bayar di depan, Iya, MG iya, yang iya. harus mereka bayar di depan dan lain-lain. It's very numbers banget lah juga Iya, iya. base-nya gitu. Dan saya orang yang senang banget lagi-lagi terbuka soal itu. Artinya ya that's the dynamic. Sometimes saya nggak label film ini sebagai independent film atau art house film. I don't know. I just make a film. Ya. That's what I want to do gitu. Jadi saya berharap film ini mudah-mudahan bisa diterima sama penontonnya di luar sana, bisa emotionally engage with the audience, because that's the biggest achievement Ya. for a film. Ya, Hah. Kalau Well, Reza nge-spill banyak hal. Yes, That yes, was so cool. you Well, told us a really lot of appreciate things it, yeah. about this film, and sebenarnya kalau dari kacamata kita nih, Kak Reza as an audience, we are very excited. Kita ngomong kayak gini bukan cuman karena Kak Reza ada di sini, but we are very excited. Well, like we told you, we've been there sejak preskon pertama gambar gerak dan Pangku. Kita tuh udah nggak sabar banget juga. Kita tuh sering nanya Kak Bubu juga sebenarnya. Iya. Pangku tuh Pangku kapan sih Kak? kapan? Gitu. Soalnya preskonnya Iya, waktu itu soalnya udah kayaknya dari lama. pertama yang Kak Reza Iya. preskon di Epicentrum Itu sampai ini sebelum- rilis tuh lumayan lama kayaknya deh. Iya. Yes. Mungkin Itu aku tuh sebelum Lebaran, kemarin ha. ada yang ini juga bikin kami di Gambar Gerak sangat bersyukur dan berterima kasih untuk teman-teman yang udah nonton teasernya kali ya. Mhm. Because the engagement of the teaser was so good. Hai. Alright. We got like
mungkin I don't know. This is I'm talking about a week ago. We got almost 1.8 million views on one Ooh. particular platform. Oke. Iya. And then in everyone's platform the engagementnya tinggi banget gitu. Jadi mudah-mudahan itu bisa resonate. Balik lagi Yeah. itu bisa ketarik ke nanti penonton yang akan menonton film ini. Karena biar bagaimanapun Yes. ini film pertama, of course we need you guys, the audience, to be Yeah. able to watch it. So I really count on you guys and hope Yeah. that you will spend your time and energy to watch the film. Yeah, well, that's a for me good sign, personally, it's very interesting to see you as a director and to watch this film, to know that ini film pertamanya Reza Rahadian, and hopefully dari rasa ketertarikan itu pun juga bisa banyak orang merasakan juga Oh, sih. amin. Yeah. Yeah. So Yeah. as many Amin to people that. can watch this film gitu. Yeah. Rilis tanggal berapa Kak Reza? 6 November Oke. 2025. Mark your date, guys. Yeah, Yes. mark that date 6 Mark your November. date. 6 Yeah. November guys. Pangku akan rilis di bioskop Indonesia. Yep. Yes. Well, Kak Reza, we're approaching the end of this podcast. Okay. Yes. Yeah, we're approaching in the end. But before we close this, well, we want to wish you good luck. Thank you so much. Congratulations, Thank udah world premiere di Yes. Busan. Thank you. We want to also wish you good luck. Semoga nanti pas rilis everything according to plan and to your hope. Amin. Dan semoga sebanyak mungkin orang bisa aware dan nonton film Bangku. Yeah. Yes, to wrap this up, kita selalu ada There's satu one, pertanyaan yeah, terakhir benar. juga Kak Reza. Yeah. And it's also about or regarding our industry. Yeah. It's a simple question. Mhm. Kalau misalnya Kak Reza Radian bisa ngubah apapun yang sekarang ada di industri film Indonesia, apa yang Kak Reza Radian pengen ubah? If you have the power to change anything, Mhm. apa yang pengen lu ubah di industri kita? Mungkin menambah kali ya. Yeah, Yang menambah. dari yang udah Menambah ada juga gitu ya. boleh. I wish there are more screen in Indonesia. More screens, yeah. Yes. More And more cinemas. screen for alternative films. Yeah, Yeah. we need more rooms for that. Itu karena saya ngelihat dari beberapa negara-negara yang mungkin saya pernah kunjungi gitu, melihat festivalnya, melihat sinema di negara itu, mereka punya ruang-ruang alternatif gitu yang Yeah. cukup banyak sehingga ada nafas dari mungkin filmmaker independen Yes. yang punya nafas lebih panjang gitu, karena film mereka bisa diputar dan nafasnya lama gitu. Yep. Aku rasa kita nggak bisa hanya sekedar bergantung pada hari pertama gitu. Tentu hari pertama sangat penting gitu ya, Yes. performance di hari pertama, tapi kadang-kadang ada film yang nafasnya In its tiba-tiba time, naik, yeah. engagementnya naiknya tuh mungkin di hari ketiga, Yeah. hari keempat. A bit late blooming, Yeah. late bloomer ya kan, Mungkin ya. memang In its time gitu it ya. needs buat- time untuk orang ngomongin, terus words of mouth-nya jalan gitu. Yep. Mungkin kalau ada satu sistem yang ingin saya add to the industry, mungkin itu kali ya. Yeah. Ruang menonton yang bertambah gitu. Karena kalau kita ngelihat dengan aset penduduk kita yang segitu banyak, Yeah. 270 juta lebih penduduk Indonesia, dan kita punya sekarang mungkin total layar kita 2.200. Iya, nggak seberani. Agak jomplang ya. Jomplang sekali. Itu kita punya room, kita Iya. punya ruang. Bayangin kalau di wilayah kabupaten kota minimal punya satu bioskop aja, berarti Yes. kita akan udah nggak tahu berapa studio tuh yang kita Benar. bisa Hmm. penuhi. Dan orang yang tadinya harus jalan mungkin dari satu titik untuk nonton bioskop butuh 2,5 jam, ini tiba-tiba mereka bisa, di daerah Dekat. gua ada. Yeah. I'm not Lebih dekat. expecting like it has to be like a grand theater gitu, tapi Yeah. mungkin 1 or 2 studio or even a single studio gitu. Yes. I think that will That will be help ya. it will help Yeah. a lot. Ya, because kayak kita sebagai community platform juga kita dapat feedback dari banyak followers kita. That's also like one thing yang mereka tuh Yes. selalu keluhin gitu. Betul Kayak, Kak Reza. aduh ini film ini nggak ada di kotaku gitu. Yeah. Atau Dan kayak Kita tuh punya loh, maksudnya kita punya kekuatan untuk itu. Saya pernah mengajukan ini ke salah satu menteri. Jadi politik. Anyway, tapi saya pernah mengajukan proposal ini gitu Yeah. untuk membangun gitu, bahwa like mungkin negara bisa support untuk hal ini bisa terjadi. That's one Yeah. thing. We have Amen to that. assets. We're big. Yeah. Well, Dan Yeah. promising. it's Indonesia tuh yang promising. istimewa adalah penonton film Indonesia itu mencintai film Indonesia. yes. Yeah. Angka kita itu Yeah. selalu 60%, 65% itu lebih tinggi daripada Yes. penonton film asing. Yeah. Secara market value, market share kita tuh tinggi. Yeah. Jadi itu harusnya Potential, right? sangat Yeah. berpotensi, Yeah. sangat-sangat Kayaknya kalau potensial. masalah cinta emang gak usah diraguin sih buat penonton Yeah. Indonesia. Oh, iya. Yes, benar.
Gitu. Well, yeah, let's say amen to that. More Yeah, screens amen. means more opportunities. More Yeah. opportunities. Means more More growth, right? appreciation, Yeah, more more growth, appreciation. yeah. Growth. And More more films. hopeful future. More films. More Yeah. films, benar. All right. keren. Okay. Thank you, Kariza Radian, Thank you for so coming much, to our Kevo. Thank you, studio guys. once again. Yes. We cannot Benar. wait to see the film. Sukses buat natap layar ke depannya. Amin. Well, thank you so Amin. much. Sukses juga untuk Pangku. Terima kasih Yes. banyak Can't wait buat to see it supportnya. on cinema. Yes, thank you. Yeah. And we cannot to see you as a director Yeah. in the future. Thank you. Yeah. All right, Sab, Yep. let's wrap this up. Yeah, let's Yeah. wrap this up. Okay, guys, thank you for watching this video. We'll See see you in you the next guys. episode. Yeah, Yeah. see you guys in the next episode. Karena Cinta Film. Pantas dibahas bareng. Goodbye. Bye.